Silakan memakai katun mengetik keras. Kalau memang MC pandai berpantun, sudah pasti tak nengok kertas. Buah yang keras, buah yang merah itu saga tumbuh di kebun karet. Melihat MC memakai baju merah, sudah sama macam warna karpet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawwalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatud da' wa tas'idul 'aqis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat ibu? Sehat ibu? Ingat ke YB Bu? ini pas Iya. Sehat? Ini Sehat. dia. Bapaknya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Insya Allah ini menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Yang paling hebat tadi saya senang Pak Kanwil, Bapak mengatakan saya lulus JO, tapi nanti bagaimana caranya Ustaz tetap bisa berdakwah. Insya Allah. Dia nanti seru Pak. Kita harus buat ini nanti aku nggak bisa ceramah lagi gimana? Jadi banyak Pak. Mudah-mudahan nanti tetap bisa silaturahmi. Terima kasih Pak Kanwil. Kami mendoakan semoga Pak Kanwil tetap sehat. Amin. Yang terhormat Ibu Kanwil, Ibu Ketua Dharma Wanita. Tadi Ibu tak dihormati sama suami bukan? Aku kalau punya laki kayak gitu, setiap akan kena marah-marah. Begitu sampai ke bangku tadi apa kata Pak Kanwil? Astagfirullah, lupa menghormati Ibu Ketua Dharma Wanita. Jangan macam-macam sama ras terkuat di bumi. Itu adalah Bapak Kabak PU, Bapak Muhammad Yunus beserta dengan Ibu, para kabak, para kabit, para pegawai yang hadir yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita semua berdoa yang hadir ini insya Allah semua adalah orang-orang yang hadirnya kita ini mendatangkan berkah, kembalinya kita masing-masing bawa pahala. Amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama se-Sumatera Utara yang hadir secara goib dan goib, Pak Kurang goib Zoom meeting daring. Insyaallah luar biasa. Pesat-pesat dulu ke kemenang ya Pak. Akan kemenang betul kabar Pak Haji Satwanda. Insyaallah. Tadi rame beserta dengan pegawai dari Papua, Kabupaten Batubara tadi kumpul Pak. Insyaallah. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Balai, Bapak Dr. Haji Ahmad Sofyan. Kenapa beliau tersebut?
karena beliau tidak. Kalau tak disebut nanti dibalikan sorban putus kamu. Baca. Kemudian para kepala madrasah, aliyah kepala madrasah, sanawiyah kepala madrasah, min di Sumatera Utara yang hadir, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perintah Allah. Insyaallah yang jauh dapat pahala yang hadir secara nyata, insyaallah pahala yang nyata yang hadir secara online, insyaallah pahala maupun online. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dhaif kal mayyit, kata pepatah Arab. Ad-dhaif kal mayyit, tangan itu seperti mayit. Tahu apa mayit? Mayit itu diapa-apakan dia. Betul? Ibu pernah tahu mayit? Mayit itu? Mayit tahu kan? Mayit itu diapa-apakan dia diam, Pak. Dibandingkan dia diam, dipukul dia diam. Habis membacakan acara dia diam. Nampak kayak mayit nampak. Diam dia. Dia apa-apakan dia. Itulah tamu, kata pepatah Arab. Tamu itu macam mayit, dia apa-apakan dia. Maka hari ini aku sebagai tamu, karena aku diundang, Pak. Maka aku harus tahu apa maunya tuan rumah. Kan begitu. Dia salah kita. Sekarang aku mau tahu maunya tuan rumah. Pertama, saya tegak atau duduk. Kalau duduk lagi tidak. Saya berdiri atau duduk? Berdiri. Dan nampak tanda-tanda ketidakadilan. Awak tegak, yang lain duduk. Aku tegak atau duduk? Serah. Salah. Oke. Yang kedua, kita sampai jam berapa? 12. Biar tahu aku berbicara sesuai jam. Ini kontrak. Sampai jam berapa makan nih? Lagi. Ibu dari mana itu lagi? Sampai jam berapa tadi? Sampai jam 12. Ini sekarang setengah 11. Jam setengah. Setengah kusul itu tegak ini. Masya Allah. Oke. Ini memang ada sekali yang bisa begitu. Kan Pak, udah aku bilang tadi ke Tino, Pak. Kita masuk daripada yang putih. Jadi orang tak kasih yang putih. Iya, berapa tadi? Pancurannya yang putih juga. Udah tadi. Kalau saya pakai Pak, ada telanjur dah. Lagi minum ya, Pak. Dalam kitab Shiratal Mustaqim, kata Syekh Muhammad Atta, beliau menafsirkan firman Allah di dalam Al-Quran. Kata Syekh Muhammad Atta, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Betul. Apa kata Allah? Kalau datang nikmat Tuhanmu samamu, puji Allah, wastaghfir, dan mohon ampun kau sama Allah. Artinya apa? Ternyata ketika kita dapat nikmat, mau nikmat itu besar, mau dapat nikmat itu kecil, mau dapat nikmat itu banyak, mau dapat nikmat itu sedikit, mau ada teh manis, tak ada teh manis, alhamdulillah. Kenapa teman-teman? Kau kesini mana? Oh, maaf, ada yang tertinggal. Saudaraku yang tidak satu akidah denganku, kita memang tidak satu akidah, tapi kita saudara sebangsa dan setanah. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad Atta itu, kalau kau dapat nikmat banyak, nikmat sedikit, besar kecil, puji Allah dan jangan lupa istighfar. Ada dua amalan di sini, Pak. Hari ini kita dapat nikmat itu besar, dapat nikmat itu kecil, dapat banyak, dapat sedikit, tahu cuma alhamdulillah. Tapi di balik nikmat itu kita lupa beristighfar kepada Allah. Betul nggak? Makanya jangan heran orang ketika dapat nikmat itu bisa jadi sombong. Kenapa? Taunya cuma memuji tapi lupa minta ampun. Hari ini bapak-bapak ibu-ibu yang kita tawarin haji, ini kan nikmat Pak. Di saat orang yang kali maaf masih nunggu, hari ini bapak ibu dikasih kesempatan untuk berangkat. Ini nikmat bukan?
Yang dijahit apa? Yang dijahit pakai kursi. Tepung tawari, Yang dijahit kursi. lempar bunga, Ini meja. lempar bunga tadi. Pada lempar baju kan lagi awaknya. Meja. Dikasih bingkisan, Jaga duduk. kita sarung kabel itu. Kan bingkisan itu. Begitu lah. Wah, ini ke samping aja. Ini ke samping. Jelas itu. Ini udah jalan aja kan nggak diisi kosongan ini kan? Aku nanya kalau mau diisi didekatkan jauh nggak diisi jauh lagi kan putih lagi ini lama-lama kan belum ada ikan dulu. Kalau memang yang ini kalau itu kan mesti ada Apa jadi yang mana jadi? Kita mana? tapi kata Syekh Muhammad kata alhamdulillah astagfirullah. Kenapa Ustaz? Memang air putih. Yang di sana air putih. Ada yang minum kopi. Yang diam di belakang. Ya keluar dari minum kopi duluan tersedak. Keluaran tahu tidak berapa dari mereka juga. Tetap alhamdulillah astagfirullah. Awak dapat kesempatan berangkat haji tahun ini. Alhamdulillah astagfirullah. Supaya apa? Nikmat diberikan kesempatan bisa berangkat haji, tidak membuat kita dia sombong. Rupanya orang kalau berangkat haji itu balik masih ada yang sombong. Ada. Yang tahu ada, ada. Mana kameranya? Ada. Jangan kau pikir orang berangkat haji itu terus tawadu. Banyak yang sombong. Kau tahu Ustaz, Haji Muhyiddin tuh? Sekali. Kalau dia berangkat haji, bangga 7 kali dia berangkat haji. Sombong orang itu bilang. Maka jangan kita dapat nikmat itu dari sombong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Puji Allah, jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Mau besar mau kecil. Kita dapat haji itu, Pak, enak lah untuk bertugas haji. Aku baru datang. Anda jumpa Pak Kandung, tak bisa dipercepat mana? Masuk. Tahu, sama pemain gitu ya. Kita kok tahu sama pemain, apa ada gaya dulu yang main semua ini. Enak orang berangkat haji, selamat orang nak berangkat haji. Tadi Pak Kandung bercakap, kata beliau cari haji yang berangkatnya paling sedikit. Misalnya petani, jangan salah Pak Kandung. Kalau petani yang petani sawit, mana lebih sedih? Yang sedih ini kan nanti petani matua, karena kurang bibit Pak. Kalau petani sawit kan ada sedihnya. Cari memang yang betul-betul sedih. Yang memang gak ada duitnya, dia bekerja. Karena kan maaf, orang berangkat haji ini kan tiga kriteria. Satu, ada haji nasah, haji karena keturunan. Dari orang dia, udah haji semua. Orang dia, atuk dia, sama ayah dia, haji. Terakhir sampai dia pun haji. Kenapa dia keluarga haji? Ya enak lah. Biasanya di TV baru 2 bulan dulu udah berangkat haji. Baru 2 bulan haji sama namanya Betul. Itu kan enggak haji kasar karena keturunan wajar haji. Ada haji yang kasar, haji karena kerja keras. Ini yang perlu kita sadar. Dia kerja separuh untuk rumah, separuh untuk tabungan haji. Kerja keras, dia belajar, tanggal kuat, belajar. Ini nanti diliput, saya kasih orang ini. Pak Kemenak Batubara, dia dapat aku satu ranting ladangnya, satu ranting cuma Pak. Satu ranting berapa ukuran? Satu ranting, belajar dia Pak. Ditanamnya kangkung, dijualnya kangkung itu, ditabungnya untuk berangkat haji. Bisa dia berangkat, coba. Sawah satu ranting di tangannya kakek dijualnya
bisa berangkat haji. Memang terakhir kabar dia jual sama tanah-tanahnya sekalian memang. Sedih betul tuh, apalagi ada lagi tanahnya. Sedih betul tuh. Ini haji, haji asal, haji karena kerja keras. Ada haji linasik karena asik. Kenapa bisa berangkat haji? Dekat dia sama yang lelah haji umpama. Udah proses macam-macam dengan aku aja udah jelas ya. Dengan kau bahkan maupun tidak banyak itu misalnya saya pilih yang terang. Tapi karena nasib ibu lah pulang pengajian. Biasanya kalau pengajian itu kan baju putih semua. Ustaz kau tahu ribuan jemaah kita Pak Kandir. Kalau muslim jutaan Pak. Dan tak kalah begini bawa orang untuk melak sudah naik sendiri orang. Ya, akun TikTok saya yang pertama sudah hampir 10 juta, kena beda, hilang, buat lagi hilang, ini mulai merintis lagi. Berapa kali di beda? Jadi kalau berapa kaya? Gimana lah? Ibu-ibu itu apa? Kalau cuma saya Pak, kalau sudah tak pulang bahkan baju putih semua, putih semua. Tapi saya orang itu macam tak manasik haji lah. Pernah nangis. Sekali tak boleh kota lagi. Jadi selesai pengajian waktu itu Pak. Ini haji nasib ya. Haji karena nasib, karena keberuntungan. Waktu pengajian karena pakai baju putih-putih, pulang ke pengajian, dihantam mobil. Wah, yang menghantamnya orang kaya, dibawa ke rumah sakit, ditanggung jawab. Begitu sehat ibunya, apa katanya? Tenang ya Bu, jangan marah. Semua biaya perawatan rumah sakit sudah saya tanggung. Nanti Bu Haja yang penulisan Haja, karena kita waktu putih jadi pikirnya Bu Haja. Dibilang maaf Pak, saya belum haji. Oh, saya belum haji karena sudah tahu tak apa kata Bapak. Insya Allah tahun ini kita berangkat haji. Dihajikan Bapak dulu. Jadi ini salah. Kalau memang nak cepat pergi haji, yang baju-baju putih ya. Ya kalau punya baju putih jangan baju orang ini. Kan mau berangkat pasti. Tapi kalau kita berangkat ada orang sini, tabrak aja kalau bisa. Maka ini nikmat. Banyak orang dapat nikmat, taunya cuma memuji, tapi lupa minta ampun sama yang tersebut. Maka amalkan ini. Hari ini kita dikasih hidup, alhamdulillah. Astagfirullah. Kenapa Ustaz? Banyak orang yang malam tidur kami tak tahu lagi. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Bu, Bu, jangan lupa. Makanya ketika tidur itu sebenarnya kita kan sedang pergi. Maka doa mati apa ya? Bismillah Allahumma ya wa amal. Dengan nama mudah Allah aku hidup dan aku mati. Berarti orang tidur itu kita sedang dalam keadaan merem. Ada gue ini. Sudah ada air putih, ada teh manis, ada es. Kalau di ini kan dipandang dari jauh macam sesajen kan. Sudah kalau kemana kosong aja tadi, kalau macam jauh kosong aja kan.
Jadi amalkan ketika tidur tuh Pak. Kita tidur Bu, malam ini tidak ada jaminan besok kita bakal bangkit. Puji Allah. Setelah puji Allah jangan lupa istighfar. Kenapa? Mohon ampun dengan nikmat yang disebutkan. Supaya hidup kita tidak jadi orang sombong. Kan orang ketika tidur tuh mati. Bangun tidur. Alhamdulillah lagi. Ahyana pada amatana wa ilahi nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku sesudah aku mati. Berarti orang tidur itu dalam keadaan mati. Dua kemungkinan. Wa ilaihi nusur. Hendaknya kembali kepada Allah. Bisa jadi besok bakal bangkit atau besok tidak bangkit. Hanya dikasih nikmat untuk kita ketika bangun tidur. Puji Allah. Jangan lupa istighfar. Mau tidur Bu, tidak ada jaminan besok bakal bangkit. Diamalkan Bu. Minimal kalau mau menjadi istri yang solehah, Bu, istri solehah, istri solehah. Kalau mau tidur, kata Nabi, dia selalu minta maaf dulu sama suaminya. Kemudian lah kok, kenal ya? Tengok, baju-baju pertanyaan semua nih. Ini senasib kenal dulu aja sama Wak ya. Sudah suami senasib kita. Saya di panggungan yang pakai. Kalau di rumah sekali tidak bisa kan? Jadi Bu, ciri-ciri istri solehah itu dia. Kalau mau tidur, dia selalu minta maaf sama suaminya. Minta maaf sama suami. Coba fokus dulu. Ini bisa dia ngomong aja dia dalam berlaki kayak ini. Sudah bersama dia. Tengok terus lagi. Kalau mau tidur, ciri-ciri istri solehah apa Ustaz? Dia selalu minta maaf sama suami. Sama siapa Bu? Suami siapa? Ini harus diperjelas Pak. Suami orang, ini suami itu. Suami sendiri. Ustaz, tidak ada suami. Dia boleh sholat. Ini khusus yang punya suami ya. Minta maaf Allah. Ustaz yang tahu cuma bercakap Ustaz. Ustaz apa buat? Buat. Mau tahu apa dulu? Buat Pak. Sampai hari ini buat. Kenapa buat? Baca surah Nabawiyah. Ternyata begitu luar biasa baginda Nabi itu memuliakan istrinya. Nabi saja Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin umat, pemimpin negara, dia memuliakan istrinya. Apalagi awak yang cuma kami. Wah, udah kita kali ini. Nabi ini aku lupa dihormati juga. Duduk pada tadi. Tuh Nabi menghapus ya Allah. Baca surah Nabawiyah Pak katanya. Menangis aku baca. Kenapa Ustaz? Ternyata Nabi sama Khadijah kalau tidur tak pernah dibiarkan Khadijah itu tidur dengan bantal. Campak-campakkan Nabi bantal. Kenapa? Nabi mau Khadijah tidur dengan kursi. Sebegitu hebatnya ternyata engkau ya Rasulullah dalam menetes air mata tutup tabung masuk aku ke kamar. Campak-campakkan bantal di kamar. Ini terkejut. Masuk kenapa apa? Ini kan panggil aku papa. Gak usah sibuk kalau sekarang ini tanya ya. Sekarang tanya. Itu gini saja. Begitu kan? Ada masalah. Jadi kok sibuk kan? Itu kalau saya nggak boleh romantis. Namanya saya papa, kenapa? Iya. Lu bener kok. Jangan waktu hari saya ini sayang. Begitu terjatuh kalau kamu pakai. Nabi yang ajarkan kita masalah. Tengok Isa dipanggil. Ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Merah pipi Isa. Tanpa skincare. Udah nggak usah pakai mangga. Aisyah itu merah pipinya Pak tanpa skincare. Ibu-ibu dia juga merah, putih, muka putih, yang hitam, macam juga kalau 19.
Mana-mana pakai sepatu tinggi, tengok tengkak kaki pecah-pecah, astagfirullah, gak cocok betul-betul. Itu Aisyah juga, Nabi panggil Abu Hurairah, wahai yang kemerah-merahan. Aisyah apa? Itu kan Nabi. Aisyah istrinya merah, putihnya biru hitam. Ini jadi masalah. Carilah bahasa Arab hitam. Apa bahasa Arab hitam pusat aswadun? Panggillah awak di Kementerian Agama, pakailah bahasa Arab dalam rumah tangga. Ya Suwaidah, wahai yang berhitam-hitam. Sedap. Ya Suwaidah, oh bini Ustaz apa bini putih? Enak kan cari apa Ustaz? Abiyadun putih. Panggil dia awak, ya baik-baik. Wahai yang keputih-putihan. Berarti ini punya kita. Ustaz itu kan kalau ini orang putih kita begini itu gemuk. Cuma ini Ustaz. Kulkas pintu. Ya, itu kenapa? Kalau ngomong ini kenapa? Kita ada yang pertama sujud. Jangan sok-sok sudah lemak dari mati. Orang kurus yang itu sudah gemuk dari mati. Insya Allah itu penanda hidup sehat. Dia mati dulu, gak usah sudah lemak. Kalau mau kurus insan lagi. Kenapa sangat itu? Sangat itu pembasmi lemak. Juga kali sehari itu berbuih irangnya dulu. Jadi Nabi itu menggunakan istrinya tak pernah Khadijah tidur di bantal di lengan Rasulullah. Begitu ku baca surah, ku campakkan bantal di kamar. Kok kenapa? Dia bilang, ini cantik. Kok belum kaget apa? Tidak. Aku habis ke surah Nabawiyyah. Ternyata begitu biasanya Rasul memuliakan istri. Rasul tak pernah membiarkan Khadijah tidur di atas bantal. Rasul selalu memberikan lengannya untuk tempat tidur Khadijah. Terus Rasul tahu apa? Malam ini pegang tidur di bantal. Terus tidur di lengannya. Di lengan sudah tidur. Jam 10 malam aku tidur, subuh aku terbangun. Begitu terbangun, macam kagak kipas dua tanganku, tak bisa bergerak. Perang, tak bisa bergerak, kaki. Besok malam didatangnya lagi Pak, cukup. Rasulullah itu memuliakan istri. Maka ibu kalau nak dimuliakan oleh suami, muliakan dulu suami. Kenapa Rasul begitu mencintai Khadijah? Karena Khadijah begitu memuliakan Rasulullah. Habis hartanya sepertiga tanah Arab. Untuk apa? Dakwah Rasulullah. Khadijah itu apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, andai kata nanti aku mati, tak ada lagi yang bisa kasih bantu untukmu. Aku sudah wafat, bongkar kuburanku, rangkai tulangku supaya jadi jembatan. Kalau kau jumpa sungai yang tak ada jembatan. Khadijah itu begitu pun sudah banyak yang dibantu Khadijah kepada Rasulullah. Khadijah tiap malam tetap minta maaf ketika mau tidur dengan Rasulullah. Kenapa? Khadijah sadar tidak ada jaminan besok dia bakal bangun lagi. Tanya setahun ini berapa kali kita minta maaf sama Rasulullah? Kita ini kepada orang itu, kamu berapa kali minta maaf sama Rasulullah? Kalau nggak lebaran, berat nafas terkuat di bumi ini simpan sama kita. Karena waktu kemarin lebaran, ini minta maaf sama aku. Bangga ya kita sama. Tinggi, ras terkuat di bumi sekarang sudah tunduk sama. Belum. Minta maaf. Maka minta maaf itu bukan setahun sekali, waktu Syawal saja, waktu pas hari halal saja. Minta maaf itu setiap hari. Saat kamu tidur, saat awak nak mati, selalu minta maaf. Tidak minta maaf setahun sekali, itu minta maafnya tidak jelas.
Maksudku gini, kalau lu mau minta maaf, ya kalau mau nangis saja dulu. Jangan minta maaf sambil nangis. Dan bingung siapa? Nangis suamimu. Ngomongnya nggak jelas. Dan kalau kita laki-laki nggak mau dibuat, sudahlah, ya udah ikhlas, sudahlah, maafkan lah. Padahal nggak jelas berapa, kenapa dicakapkannya? Oh bang, datang awal tak mau berpindah. Ikhlas aku udah yang udah ikhlas lah, ikhlas aku. Betul, kamu ikhlas, iya udah ikhlas betul bang. Habis minta maaf, laki itu pertama ngambil duit di dompet, habis duit laki itu. Kenapa bisa habis kita? Ternyata yang sambil menangis tidak jelas kami ada kalimat disisipkan sama bini awak itu. Habis ini nanti apa dia cuma dorong ini masalah itu lagi tekankan. Maka minta maaf kalau nak menangis, nangislah dulu. Jangan minta maaf sambil nangis. Maka amalkan ini. Syukur baru dengan minta ampun. Minta ampun kepada Allah nikmat hidup dan mohon maaf kepada pasangan kita. Karena ketika tidur tak ada jaminan kita esok bakal mati. Nikmat apa lagi bisa? Dikasih nikmat jabatan. Alhamdulillah, astagfirullah. Jangan sombong kita. Jangan ada masalahnya kok. Dikasih popularitas hari ini kita. Alhamdulillah, astagfirullah. Jangan sombong. Popularitas ada masanya. Hari ini usaha yang kita orang, suatu saat akan muncul usaha yang lebih baik daripada hari ini. Betul apa? Semua titipan ini, nggak usah sambung lagi kita. Namanya titipan, nggak usah merasa memiliki kita. Umur ini titipan, Pak. Jangan pernah kita merasa memiliki umur kita. Kenapa titipan? Yang namanya titipan akan diambil sama yang ini. Dititip dari Polri. Titipan, jangan pernah merasa memiliki. Titipan, ada masa pensiun. Saya tak takut ini. Kenapa saya belum lagi? Tadi cerita sama Pak kami pelantikannya Zoom pula. Ini bahaya. Jabatan ini titipan, harta titipan, jangan sombong dengan harta kita. Ini yang disampaikan sama Pak Kakang Wil tadi. Al-Jazina yunfikuna, orang yang beriman itu selalu berinfak, mobil senang kesusahan. Mobil sehat awak infak, ini udah paksa. Infak ini udah dipaksa nggak masuk ya. Ini Nabi ajarin Pak, makanya lagu malu, banyak tasadak dimani. Ada hartanya sedekah dengan harta. Jangan kau anggap harta yang kau punya ini karena keringatmu, karena jadi payahmu, karena kerja kerasmu. Tidak, ini cuma titipan. Kalau tidak ada kehendak Allah, tak akan sampai sana. Betul lagi? Kita jangan sombong kita. Jangan sombong Pak. Harta itu titipan. Kalau bisa waktu jadi orang kaya begitu mati, kalau bisa waktu meninggalkan harta. Itu prinsip juga Pak. Penting Islam yang mengambil bukan asal wahyu hayu. Ditulis dalam perkataan yang ada kata ulama dan bahwa ada kecewaan ada tapi tak meninggalkan bangsa. Ini juga kita cinta bangsa. Aku mau berkaya, aku mati, aku tidak berasa. Karena perkara ini tidak pernah dibuat nama pribadi dia tahu. Dan ini hanya berlaku bagi laki-laki yang gentleman. Kalau masih kabak-kabik berat itu. Berat itu. Ya benar. Ustaz kuat sama nama bini. Ya tahu. Ustaz kan takut sama bini. Dan takut sama bini. Ini dulu lagi. Hati lah. Kenapa buat sama rumah? Iya betul.
Ini juga ada nengok di sini dulu. Tapi kalau aja pula orang sekarang begini ini Pak, tak bisa dipungkiri Pak. Hari ini awak punya jabatan hebat karena bisa karena doa sudah. Bapak bisa jadi kapten Pak, karena doa ibu Pak. Itu masih doa, belum masuk yang kejual kemarin itu Bapak juga. Ya sebab ya berharap silakan. Nabi menyuruh kita, ngelarang kita jadi orang miskin. Nabi menyuruh kita jadi orang kaya, kaya kok sekaya-kaya. Supaya enak awak beramal. Ya kan? Punya usaha awak enak. Gak ingin kaya dan anak kaya juga. Kenapa orang kaya? Kasih bermain kaya Ustaz. Ini contoh-contoh ini karena dulu lagi di sini kan di tempat namanya rumah orang iya namanya kembali ke rumah awak dulu nggak ada tempat ada gitu gitu nggak ada para tangga gitu kata saya Muhammad Zuhaili kata saya Ramli sebaik-baik manusia dia kaya begitu wafat tak meninggalkan warisan. Nah ini yang sekarang dibuat semua asetku, hartaku, semua tak dibuat nama pribadi, dibuat nama diri. Saya takut, tidak. Karena aku tak mau repot bagaimana. Buat semua nama diri. Mobil, nama diri, rumah, berapa biji, nama diri, aset sawah, ladang, dibuat nama diri. Kenapa saya buat nama diri semua? Itu warisan dari mamanya. Makanya bukan nama dia, kalau dia misalnya kan dia tahu. Terjebak kita ya. Maka hari ini kita dikit-dikit alhamdulillah asabri fasabri bihamdi rabbika wasyabir. Amalkan. Awak makan. Kenyang. Alhamdulillah. Astagfirullah. Umpama kan nanti makan siang. Ini umpama ini. Umpama makan siang enggak? Ya kenapa umpama ini. Makan dong. Habis makan kira-kira kenyang betul. Kenyang lah. Ya kita kenyang itu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Supaya apa? Kenyang perut kita tak berat kita dosa. Kenapa hari ini banyak orang yang kenyang perutnya tapi sombong? Karena hanya tahu memuji tapi lupa minta ampun sama Allah. Haus tenggorokan kita, minum, hilang haus kita. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Haus tenggorokan kita hilang, basah tenggorokan kita karena hilang hausnya tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Dan amalan ini yang hari ini sering kita lupa. Hari ini Allah sampaikan usia kita di bulan Syawal, maka manfaatkan syukur itu dengan apa? Mohon ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah. Makna bertakbir itu apa Ustaz? Makna bertakbir itu bukan hanya sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagaimana kita bisa bawakan takbir kita tetap istiqomah walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita. Maknanya apa? Di Ramadan kita sudah bertarbiyah dengan ibadah. Setelah Ramadan selesai, keistiqomahan ibadah ini harus tetap kita bawakan. Jangan awak di Ramadan penuh masjid, begitu selesai Ramadan balik sini lagi masjid. Waktu lagi. Dia buka masjid, dia nyambung masjid, dia azan, dia iqamah, dia makmum, dia imam, dia nur istiqlal. Ini tugas kita. Terutama kita yang hari ini label kita Kementerian Agama Syariah yang kita bawakan. Terus, jangan label awak syariah, tapi maaf, akhlak awak tak syariah. Ini yang paling penting. Ada orang berlabel syariah, tapi akhlaknya moralnya tidak syariah. Ada. Siapa sah? Di TV. Walid nak beli boleh. Iya kan?
Wali nak baby pun yang menonton berapa? Pak kali. Berapa? Nanti aku selesaikan begini. 9 bini batinnya. Pak kali berapa? Dua itu berapa Pak? Ini pelajaran ini kalau awak tengok bagus, kenapa tak menyadarkan awak ini? Jangan memanfaatkan agama untuk hawa nafsu. Kalimat takbir itu walaupun memiliki data walaupun takbirullah akan hadapkan bertakbir atas kenikmatan yang Allah kasih yang menampar kita ketika kita mulai keluar dari sirokul satu itu. Caranya apa? Supaya kita mampu menghargai perbedaan di antara kita, maka bersihkan hati kita dengan saling memaafkan di antara kita. Tak ada kita di sini yang tak bersalah. Tak ada kita di sini yang tak berdosa, Pak. Betul, betul. Kita semua punya dosa. Punya dosa kita semuanya. Semua kita punya dosa. Gak ada kita di sini yang gak bawa dosa. Semua punya dosa. Kepala kantor wilayah, Pak Kakak, ada dosa gak? Mana? Bakal paling banyak di Sumatera Utara. Kenapa saya berkata begitu? Beliau kepalanya pernah dijawab semuanya. 33 kabupaten kota. Nomor 1. Nomor 2, Pak Yunus, apa Kadiro. Kemudian saya, ini banyak dosa ini Pak. Bisa jadi lain masa surga dua, kita bertiga kan kita Pak telah di belakang. Kenapa? Aku mempertanggungjawabkan dakwahku, Bapak mempertanggungjawabkan pekerjaan Bapak. Yang lain masuk surga dua. Ibu mau masuk surga dua? Mau Bu? Mau masuk surga dua? Kalau memang mau, tak jadi kita mau mengaku di sini gitu. Nah ini, jangan memungkinkan Bapak mikir dari Ustaz gampang. Habis Pak, dari Papua loh. Besok saya Pekanbaru saya 4 hari. Jambi, sama gubernur Jambi. Seminggu sama gubernur Jambi. Jadi Jambi banyak Pekanbaru 1 hari tembak ke Batam. Dari Batam, sedang pengurusan berkas saya. Insyaallah bulan 5 dan bulan 6 saya berangkat. Malaysia, seminggu, Brunei 3 hari, Singapura 2 hari. Itu kalau jadi diundang, kalau nggak jadi ngapain kalau balik di mana? Di rumah aja Pak. Itu kan Pak. Tapi bulan 6, insya Allah saya turun 2 negara, Jepang dan Korea. Aset kemenang tetap di bawah. Tenang aja Pak. Saya tetap memperkenalkan sama Jepang dan Korea. Aku aset kemudian ada. Tenang. 2 negara sudah dia, lebih kurang 15 masjid yang sudah mengambil Korea. Yang membingungkan satu, aku tak bisa bercakap Jepang, tak bisa bercakap Korea. Dunia mau bingung aku di Jepang. Jadi aku jangan Jepang usah orang Korea. Tidak. Yang mudah adalah warga Indonesia yang kumpul di sana. Insyaallah. Begitu. Maka kita semua punya dosa. Gak ada kita yang gak punya dosa. Maka kita harus saling maafkan. Kalau kita punya dosa sama Allah, taubat awak, taubat nasuha, aman. Awak salah sama manusia, ini yang payah. Harus awak minta maaf. Maaf. Datang. Maaf aku Pak ya. Banyak salahku sama Bapak. Apa yang salah kau? Apa bisa saya terus tahu tapi ngobrol. Tinggal dengan contoh Pak. Kalau mau minta ampun, minta maaf. Kata Imam Syafi'i sebutkan ada kesalahan. Dan minta maaf sama Pak, kata ini terus terang. Ya Allah. Kita semua punya dosa, ada yang bersih ini. Tengok ketika Syawal datang, banyak orang-orang yang ngecek saya dari WA, Instagram, dari Messenger, dari TikTok menjatuh saya datang, dari Telegram semua menjatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika tangan tak bisa berjabat, ketika mulut tak bisa berucap, ketika kaki tak bisa melangkah, hilang teksnya. Jawab, kau kenapa? Lu bagaimana kau begitu kan? Rupanya endingnya minal akhir wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Tak ada guna kita hari ini baik amal ibadah kita, alhamdulillah kita baik, tapi alhamdulillah di antara kita tak baik kepada Allah. Maka supaya zahir dan batin itu kita dapatkan, hari ini saling bermaaf-maafan di antara kita. Kita pernah punya salah, kita pernah punya dosa, dan kita harus sadar kita semua ini adalah pelaku-pelaku maksiat. Kita semua pelaku-pelaku maksiat. Tapi apa kata Allah? Allah lebih cinta kepada pelaku maksiat yang mau bertaubat dibandingkan dengan orang soleh tapi hidupnya merasa tak pernah salah. Tanya orang ini. Pelaku maksiat yang bertobat jauh lebih dicintai Allah daripada orang yang soleh tapi dalam hidup tak pernah merasa salah. Allah nggak suka orang ini. Makanya ketika kita melihat orang masih berbuat maksiat, tidak usah kita sepele. Bisa jadi apa? Ketika dia dapat hidayah, dia jauh lebih baik daripada kita. Betul nggak? Kalau kita maksiat ini, Ustaz Rama, dia merokok, nanti jelas satu masih ini. Kenapa malah itu ya? Karena itu. Karena aku berdoa supaya bersama dia merokok, doa ini semua berdoa. Aku tadi berdoa karena masang dulu. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang suka taubat. Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Jangan pernah merasa diri kita yang paling hebat. Jangan pernah kita merasa diri kita yang paling besar. Ingat, di atas pesawat masih ada awan. Di atas langit masih ada langit. Jangan pernah kita merasa besar. Jangan pernah kita merasa bersih karena kita yang penuh dengan dosa saudara. Di bulan Syawal ini, mari kita leburkan dosa sesama kita dengan saling memaafkan di antara kita. Tahu kita yang sempurna saudara. Berbanyak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena semua kenikmatan itu hanyalah titipan. Puji Allah dan jangan lupa mengampuni kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, Astagfirullah. Yang kedua, bersihkan hati kita dengan saling memaafkan kepada sesama di antara kita. Kita ini tak ada yang bersih, kita pasti punya salah, maka hidupkan dosa kita. Selain kita masih ada kesempatan hidup diberikan Allah kepada diri kita, maka hidupkan dosa di antara sesama kita. Pimpinan kepada anggota, anggota kepada pimpinan, maka kita semua saling memaafkan. Insya Allah bersihlah hati kita, bersihlah kita secara zahir, bersihlah kita secara batin. Insya Allah keberkahan akan Allah turunkan untuk kita. Wafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kata Allah, kalau sudah penduduk-penduduk itu beriman bertakwa kepada Allah, maka berkat dari langit dan bumi akan Allah turunkan untuk kita semua, khususnya untuk kita keluarga besar Kementerian Agama. Insya Allah. Nah, itu aja apa ya? Setengah 12. Udah ya. Udah 1 jam ya. Udah lah, apa lama kuliah? Ada pertama setengah 11, ini setengah 12 sudah ya. Pertama, ini udah lama. Yang kedua, kasihan paket yang jenis ini Pak. Bisa jalan lama kan? Iya, udah lah. Ya kan? Kita sudah menghemat listrik. Iya, supaya listrik, matikan lama-lama. 1 jam cukup. Gitu kan? Ustaz, kurang kan bisa. Ini tugas yang kita mau ini kalau selanjutnya bagaimana supaya bisa datang kembali lagi. Hari ini Pak kami selanjutnya juga akan mengundang lagi. Begitu. Kenal ya? Kalau bagi lagi free. Betul Pak. Cuma sebulan aja lah. Selebihnya ya itu berlaku. Kalau seterusnya rumah pusing juga saudara. Maka di hari baik bulan baik ini saya secara pribadi, secara keluarga dan mewakili keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lagi dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kosong-kosong kita Pak, supaya kalau sudah kosong-kosong tetap kita jaga silaturahim di antara kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim khams. Rabbus salam wa iyadatul marid wa jima'ul janais wa izzatul dah wa tasbihul atis. Kata Nabi, haknya seorang muslim kepada muslim yang lain itu 5. Salah satunya apa Ustaz? Rabbus salam, saling memberi salam. Makna memberi salam di sini apa Ustaz? Saling mendoakan. Karena di dalam salam itu ada doa.
Maka dengan doa mendoakan di antara kita, itulah yang akan menjaga silaturahmi di antara kita. Insya Allah. Kalau kita saling menjaga kita enak, saling mendoakan kita enak, bersatu kita teguh, bercerai kita rumput. Kalau kata orang kampung, united to stay, divided to fall. 3 hari 3 malam menghafal bahasa Indonesia. Satu kita teguh, bercerai kita. Kalau sudah bersatu kita bersatu padu, insya Allah takkan ada yang berani mengganggu keluarga besar Kementerian Agama, khususnya Sumatera Utara. Allah Akbar. Saya benar, kita bertakbirnya udah lapar. Allah Akbar. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Pertama, syukur kita kepada Allah dengan nikmat dengan ucapan alhamdulillah, astagfirullah. Baru nikmat syukur dengan beristighfar agar dengan nikmat itu tidak buat kita jadi sombong. Yang kedua, bersihkan hati kita dengan saling memaafkan. Dan hablumillah saja tak cukup. Hablumillah yang baik harus dibarengi dengan hablumillah yang baik. Hablumillah yang baik juga harus dibarengi didukung dengan hablumillah yang baik. Insyaallah kalau sudah kedua-duanya baik, terjagalah silaturahmi di antara kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara beserta keluarga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas undangannya. Insyaallah ada undangan selanjutnya. Setuju? Pak, kalau aku undang kemarin lagi. Bapak Ibu lagi. Setuju kalau aku ceramah lagi di sini. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara Allah. Terima kasih, mohon maaf bila dikatakan assalamu wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.